Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, apalagi pemuda Pancasila yang sudah turut serta berjuang bersama, TNI, Polri, tentunya berharap banyak dari kemerdekaan ini. Oleh karena itu, sebagaimana diatur di konstitusi bahwa setiap anak bangsa berhak mendapat pendidikan, kesehatan, juga kehidupan yang layak. Sementara kita ini adalah sukarelawan, jadi kader-kader atau aset bangsa yang siap kapan saja, di mana saja mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, di sini saya mengajak saudaraku, jadi jangan kendorkan semangat juang kita. Kita ini adalah penjaga ideologi, pemersatu anak bangsa. Bahkan kita diminta untuk menjadi garda terdepan ketika ideologi kita ada yang ngacak-ngacak. Tentunya pemuda Pancasila tidak boleh lemas atau lembek. Jadi tidak boleh juga ada yang menghalang-halangi pemuda Pancasila mengais rezeki. Wabil khusus Tangerang Selatan. Jadi saya instruksikan, ketika memang itu adalah usaha-usaha pemuda Pancasila, siapa pemimpin lawan. Jadi ada waktunya kita lentur, ada waktunya memang kita perlu serius menyikapi segala macam persoalan yang ada di wilayah. Karena sampai saat ini, terus terang, saya tidak pernah berpikir memimpin saudara-saudara atau memimpin manusia. Karena semua kita ditakdir sebagai khalifah. Kita adalah semua pemimpin. Kita semua pemimpin. Jadi saya mengajak pada saudara-saudara, yuk lakukan kepemimpinan bersama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman PAC yang sudah mempercayakan amanah ini pada saya untuk memimpin kembali DPC Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, ke depan saya tuntut juga saudara-saudara teman-teman PAC, jajaran, ranting, anak ranting atau simpatisan untuk sama-sama bekerja sama mengawal program-program tadi yang MPC berikan. Saudaraku, kenapa tadi saya katakan kita sedang tidak baik-baik saja? Ada satu titik usaha pemuda Pancasila yang sama-sama kita ketahui itu adalah menjadi tumpuan harapan teman-teman kita dalam hal rokoknya, barangkali kopi, jajan, termasuk aqua yang ada di MPC. Yang mana juga dana-dana yang dihimpun oleh koordinator itu dikeluarkan ketika memang ada aspirasi buka dari masing-masing anggota ataupun keluarganya yang disampaikan, itu pasti kita akan bantu sumbangsi meringankan apa yang menjadi beban saudara kita. Barangkali untuk yang lain yang tidak manfaat buat masyarakat kita, sesungguhnya yang kita sama-sama tahu ini sangat manfaat. Dan saudara-saudara perlu ketahui bahwa tidak ada lagi yang mau peduli dengan masyarakat kita, baik dewan, pemerintah, kecuali ormas yang ada di Tangerang Selatan. Wabil khusus pemuda Pancasila. Ada nggak dari teman-teman kita, saudara kita atau keluarga, ketika ada persoalan yang dibantu oleh dewan atau orang legislatif? Ada. Ada nggak yang dibantu oleh camat, lurah, pemerintah kota? Artinya kita di sini sudah turut serta berpartisipasi
meminimalisir kesenjangan yang ada di wilayah. Tapi kebaikan-kebaikan yang pemuda Pancasila berbuat ini tidak pernah terlihat. Ini sama-sama kita tahu kita mendapat julukan kategori bajingan. Tapi biarkan saja itu. Ya, Bapak juga tadi menyampaikan kita perlu ikhlas dalam hal ini. Jadi jangan pernah kendurkan semangat kita untuk berbuat baik. Karena saya yakin kalaupun kita berangkat dari Haram Jada menuju Sejadah, saya yakini di era kita atau Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan adalah kader dan anggota yang baik. Tidak lepas dari bimbingan guru kita, MPO kita, Syekh Ibrahim, dan support dari kakanda kita Habib Sadar Ali, Muhammad Sadar Ali. Jadi beliau ini luar biasa dalam pergerakan BP ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Bicara elektronik, komputer, laptop, beliau lah yang sumbangsi untuk organisasi Pemuda Pancasila. Dan ini baru saya undang ya, karena saya juga agak apa ya, sungkan sebetulnya menghubungi beliau karena kesibukannya. Makanya waktu saya konfirmasi dia lagi yang undang juga. Cuman dia memang ya, sibuk yang nggak pernah keluar. Sampai saat ini dia ganteng terus. Itulah hebatnya Pemuda Pancasila. Nah, kemarin pas saya email, ini bicara itu saya. Ketua, ada berapa orang yang hadir? Ya kan? Ada nggak 50? Wah, 500 kali lebih, banyak amat. Jadi, kita udah tahu beliau pasti kontribusi lagi. Alhamdulillah tadi sudah kita nikmati, ya kan, luar biasa. Jadi pertanyaannya bahwa jadi itu aja barangkali yang perlu saya sampaikan untuk sama-sama kita pahami. Jadi jangan pernah menurunkan semangat untuk memperjuangkan hidup kita, karena itu dijamin oleh konstitusi. Jadi jangan pernah takut dengan siapapun. Ketika memang itu usaha-usaha yang kita jalani, dan ketika memang itu dianggap salah, ya, kasih tahu yang benar caranya bagaimana. Ini yang kita mau. Kita ini bukan orang yang berkumpul di majelisnya Syekh. Kita ini organisasi sosial masyarakat. Kita juga bukan orang yang berkumpul di institusi TNI atau Polri yang memang terdidik terlatih, SOP-nya juga jelas. Yang kumpul sama saya juga jamaahnya jelas, orang mau baik. Nah, kita ini di ibarat binatang, penjudi, mabok, tukang bunuh, tukang berantem. Saya pastikan ketika ada kegiatan Pemuda Pancasila di sini, di luar tidak akan ada kejahatan yang tercipta. Karena kejahatan itu semua di sini, ya. Nah, itu pun ditangkal. Terus itu aja barangkali sebagai penyemangat dari saya. Jadi saudara-saudara nggak usah khawatir. Jadi MPO ini juga tidak apa-apa. Ya, ketika saya ingin minta tasik, masih ada BPH kita dan beliau yang bantu kita. Kita harus paham untuk mengambil sikap dengan tegas. Tidak hanya menggunakan otak dipakai. Kalau otak tidak bisa lagi, ingat, kita Pemuda Pancasila yang setiap waktu bisa melorongkan tangan selatan. Kalau perlu dalam kondisi kayak gini, kita diam dulu. Kiai kalau perlu nggak usah ceramah dulu. Ingat, kita nggak merubah jiwa jati diri Pemuda Pancasila yang militansinya, yang patriotnya, yang kalau satu dicolek, setangan selatan turun semuanya.
Jadi pesan dari ketua guys, ngasih contoh satu titik. Ini teman-teman lagi kerja, lagi usaha, ngumpulin recehan. Kita nggak ada subsidi, wala dari bulan, wala dari bulan, wala dari dewan, wala dari ini nggak ada. Ente jangan tutup itu usaha. Kalau sudah urusannya perut, kita akan lorikan tanggal selatan. Cuma ini kita nggak kuat, kita tahan. Kenapa? PP kalau udah turun, ampun-ampun, bukan hanya Tangsel, minimal Jabodetabek penuh. Kita ini nggak gampang untuk ngebubarin masa kita. Ngumpulinnya cepat, setengah jam 500 orang, 1 jam 1000 orang. Tapi bubarin yang sulit, apalagi kagak ribut, sama kita ribut jadinya. Kalau kagak ribut, minuman berkerat-kerat kudu datang. Kiai lagi tepuk kita, wal hidayah. Maka yang disampaikan ketua, disampaikan ketum berkali-kali. Ini kejadian di Pondok Gede dulu, ketika PP kumpul punya acara besar, mengundang tokoh-tokoh, mengundang gensor-gensor nasional kumpul semua. Saat ini Jakarta 3 jam aman. Kenapa itu? Penjahat dikumpul semua di sini. Tapi jangan dicolek, tapi jangan diganggu. Kita memang dibenci, kita nggak disukai. Bahkan kiai aja pakai baju PP, banyak juga nggak suka. Tapi ingat, teman-teman yang lain, hari ini kita jadi ketua bidang, kemudian kita turun jadi ini, nggak jadi masalah. Kenapa? Kita nggak digaji di PP. Kita cuma mau buktikan kehadiran kita di Pemuda Pancasila bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa yang kata ngomong ini, kita ini manusia-manusia yang dianggap orang haram jadah sedang menuju sajadah. Nggak apa-apa ini bilang preman, tapi apa? Cinta dengan negeri, cinta dengan kesatuan, cinta dengan ukhuwah. Nah ini kita dengar. Anda juga sama-sama kita saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Sesama pemuda Pancasila jangan saling mendahului. Siap semuanya? Siap. Jawab semuanya? Siap. Jawab yang kompak. Siap semuanya? Siap. Pancasila. 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 Merdeka. Anda kembalikan kepada saya. Saya melihat kalau organisasi itu disusun dengan baik dan benar, direncanakan, jadi tidak pada saatnya baru akan dilakukan ketika baru peristiwa terjadi. Jadi harus disusun berdasarkan dengan susunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Maka hasilnya akan maksimal. Amin. Saya banyak mendengar ketika di grup ada beberapa usaha yang dilakukan oleh organisasi itu mendapat hambatan oleh orang-orang, oknum-oknum yang mengatasnamakan notabene adalah pemerintahan. Bagi kita, bagi semua kader Pemuda Pancasila yang ada di Kota Tangerang Selatan, ini adalah sesuatu yang menyentuh, yang harus kita perjuangkan, harus kita ambil. Masalahnya tidak boleh mundur lagi. Contoh seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, RSUD itu memang sudah menjadi wajahnya kita. Tahu-tahu ada orang yang menyatakan dirinya pemenang, perusahaan yang menyatakan dirinya pemenang, kemudian dengan cara-cara yang dianggap menurut mereka benar, jalur yang benar, tapi tidak menyatakan kita sebagai tuan rumah di Tangerang Selatan. Ini mengusik hati nurani kita semua. Kalau Anda semuanya adalah kader Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, kalau tidak tersentuh dengan itu, jangan jadi anggota kader Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. Banyak yang bisa kita lakukan. Kalau satu hal ini tidak selesai, maka yang lain akan tidak akan selesai. Maka kalau hari ini kita tidak perjuangkan hak kita sebagai anak bangsa, sebagai tempat kita mencari nafkah, diambil begitu saja, kita akan malu
menyatakan dirinya sebagai kader pemuda Pancasila. Saya sudah lihat, memang banyak oknum ya, oknum yang mengatasnamakan dinas, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan peraturan, yang bermain di wilayah-wilayah yang sepertinya tidak tersentuh. Kita ini lebih banyak dari mereka. Mereka tidak akan bisa mengumpulkan kader sebanyak kita semua di sini. Ada kurang lebih 6.000 ya, ketua. Ada 6.000. Kalau dikumpulkan ketika memenuhi sebuah hajatan upacara itu sudah sangat banyak sekali 6.000. 6.000 kali 4 anggota keluarga kita berarti sudah ada 24.000. Maka itu banyak. Tidak boleh satu detik pun kita dihina. Siapa yang mau membela kita kalau bukan kita sendiri? Ya. Mereka yang ada di pemerintahan bisa menjadi seperti sekarang ini karena ada kita. Salah satu bagiannya adalah ada kader-kader pemuda Pancasila yang mencoblos mereka. Maka mereka bisa menjadi dan menduduki kepala daerah sampai dengan DPRD. Kalau mereka tidak bisa membantu kita, biarkan saja. Kita akan lawan. Kalau kata yang sama terngiang-ngiang di saya, ketika ada persoalan, hari ini kita harus berdiri dan ratakan bagi yang mereka mengambil wilayah-wilayah kita. Ada beberapa yang harus kita rencanakan, bukan hanya RSUD, banyak yang bisa kita lakukan. Itu hanya satu titik. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang belum dan harus menerima kehadiran kita sebagai anak bangsa. Sehingga kalau menurut Ketua MPW kemarin, Pak Johan Arifin Mubah, saatnya kita bicara adalah kalau dulu ya otot, otak, omong. Sekarang otak, omong, ototnya terakhir. Kita harus bisa membuat diri kita, mendidik diri kita menjadi sama seperti otak-otak yang ada di DPRD. Mereka sama seperti kita, masih makan nasi, ya. Kalau sakit mesti disuntik, kalau lapar cari nasi, itu sama seperti kita. Karena kita bisa mendorong mereka sehingga mereka menjadi seperti sekarang ini. Setuju. Ya. Terkait soal permasalahan yang sama-sama kita hadapi, soal lahan parkir yang memang juga sebagai sumber pengembangan potensi sumber daya manusia kita di pemuda Pancasila. Ini memang sebenarnya sudah layak dan ideal secara ekonomi memang dikelola oleh kita, yaitu masyarakat Tangsel dan masyarakat pemuda Pancasila. Saya kebetulan mengambil program S3 doktoral hukum ekonomi. Kita kalau melihat di Cina itu ada, dan itu sebenarnya yang juga diprogramkan oleh Kemenhan soal ketahanan ekonomi. Pemerintah harus menjalankan itu, bukan dilempar dengan pihak luar. Jadi kalau bicara lahan parkir RSUD ya hak kita menurut saya. Karena kita bicara ketahanan pangan. Kita nggak bicara kaya, kita bicara bagaimana rakyat Tangsel, masyarakat kita bisa makan. Itu dan itu menjadi kewajiban pemerintah yang memang ya saya nggak ngerti bagaimana konsep ekonomi di sini masih belum jelas. Bagaimana bisa mengkolaborasikan antara swasta dengan potensi SDM yang ada di Tangerang Selatan itu juga nggak jelas bagaimana.
Itu. Ya, makanya saya rasa kita di MPC Tangsel sudah cukup mumpuni. Sudah cukup mumpuni. Kalau bicara konsep kita siap. Gitu.